Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel terviral sejagat raya. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa trik atau cara bagaimana cara agar pelanggan kita betah atau repeat order. Ada beberapa tips dan trik. Di antaranya adalah satu, kita sebagai penjual itu harus someah kalau di bahasa saya ya. Kalau bahasa Sunda itu someah. Jadi kita harus memasang muka kita ceria, menyambut pelanggan dengan senyuman, menyapa, dan sopan santun kita terhadap pelanggan itu dijaga. Ya, bagaimana berbicara kita, terus juga menimbulkan simpati dan empati terhadap pelanggan kita itu harus ada ya, dan itu harus ditonjolkan sehingga pelanggan kita itu betul-betul disambut dengan baik, sehingga kalau itu sudah timbul dan udah pembeli kita udah merasakan hal tersebut, maka saya jamin eh, pelanggan tersebut akan repeat order. Itu yang pertama ya. Jadi jaga sopan santun kita sebagai penjual ya. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan galon yang pembeli pakai ya. Tentu selain menjaga atau kehigienisan air minum kita, di sisi lain kita menyenangkan pembeli dengan cara apa? Ya, sebelum kita isi, kita sikat dulu pakai sikat cuci luarnya ya, dicuci sampai bersih. Setelah luarnya bersih, dalamnya dicuci ya, dicuci sampai bersih, jangan sampai ada kotoran tersisa. Apalagi kalau misalkan pembeli kita membawa galon yang memang sudah lama tidak terpakai, itu biasanya berlumut atau memang galonnya itu kotor sekali. Ya jangan sampai kita memasang muka cemberut atau gak enak lah. Pokoknya sambut dengan baik. Nah, dan jangan sampai menyinggung kata-kata kita. Ini botol udah lama nggak dipakai. Jangan, bersihkan saja sampai bersih. Jangan sampai ada kata-kata yang memang tidak baik lah, tidak baik. Jadi cuci luar dalam sampai bersih ya. Itu trik yang kedua. Yang ketiga itu apa? Kita sebagai penjual harus menyediakan nomor WhatsApp. Kenapa harus menyediakan nomor WhatsApp? Karena ini adalah salah satu untuk menjaga kenyamanan pelanggan. Ya. Jadi menyediakan nomor khusus atau nomor WhatsApp sehingga ketika pembeli ini repeat order ya dan ingin diantar, nah itu dia langsung bisa WhatsApp. Dan ingat, jangan sampai menunda-nunda, langsung ada WhatsApp, langsung antar ya. Ini juga untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan kita ya. Trik selanjutnya yaitu menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan ini tentu kita menjaga kebersihan depot air minum isi ulang kita ya, sekitar depot air minum isi ulang kita, baik dari lemari pengisian ya ataupun sekitarnya, itu jangan sampai ada yang berserakan ya. Selain menjaga kebersihan depot air minum isi ulang kita
kita juga sebagai penjual itu harus bersih, ya. Depotnya bersih, penjualnya bersih, wah udah perfect, ya. Nah ini perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan, karena menjual air itu identik dengan bersih dan higienis, sehingga ini perlu dan wajib untuk dijaga. Nah, untuk tip terakhir ini, eh, saya bilang ini sangat perlu sekali, karena ini fatal akibatnya. Kakak harus memberitahukan jadwal kerja, ya. Jadi kita sebagai penjual itu harus memberitahukan, ya, memberitahukan kepada pelanggan kita jadwal kerja kita, ya, jadwal antar jemput. Misalkan kakak menyediakan layanan itu dari jam 8 pagi sampai jam 5, itu harus disosialisasikan, itu harus diberitahukan kepada pelanggan Anda. Atau misalkan kakak buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 9, itu harus diberitahukan kepada pelanggan kakak. Kenapa seperti itu? Karena gini, Kak. Misalkan jadwal kita dari jam 8 sampai jam 5, misalkan. Ini misalkan. Karena pelanggan yang pernah membeli air itu belum tahu jadwal, misalkan dia mau memesan jam 6. Nah, setelah itu kita tidak mengkonfirmasi, ya, tidak mengkonfirmasi bahwa depot kita itu tutup. Nah, ini berakibat fatal, Kak. Yang tadinya itu mau berlangganan, yang tadinya sudah berlangganan dengan kita, malah membeli ke depot lain atau malah kabur dan tidak membeli air di tempat kita. Nah, ini perlu dijaga. Jadi bukan hanya sekedar jual beli, tapi ada interaksi, ya. Ada interaksi kita sebagai penjual dengan pembeli, sehingga apa namanya, ikatan emosional itu ada, ya. Terus kalau misalkan ada darurat seperti apa? Misalkan jadwal kita dari jam 8 sampai jam 5, tahu-tahu pelanggan kita mesen air jam 7 malam karena darurat. Nah, kejadian seperti ini kakak sebaiknya mengantar walaupun itu di luar jadwal. Karena kan keadaan seseorang itu beda-beda, ya. Kadang misalkan apa namanya, ketidaktahuan dia bahwa galon dia itu kosong, ketahuannya jam 7 dia membutuhkan air, sudah. Walaupun jadwal jam kerja kakak itu sampai jam 5 sore, jam 7 ada yang pesan antar, karena itu eh, mungkin mendadak, ya. Oke, itu saja trik dan tip atau cara menjaga pelanggan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.